9 Juli. Nggih, 9 Juli. Alhamdulillah masih berikhtiar secara istiqomah sebagai apa ya? Sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri pada Allah dengan lantaran tawasulan Asmaul Husna, Ratib Al-Haddad dan Wirid Cakron dari beberapa sedulur alumni Kasepuan. tema malam ini terkait aura negatif, aura positif. Dari tema aura negatif, aura positif, kaitannya dengan masih ilmu kasepuan. Aura negatif yang dimunculkan dari pikiran, baik pikiran suudon ataupun pikiran yang mengajaknya suudon, habis itu melakukan. Kalau menurut syariat, suudon menilai orang yang lebih jelek atau ada tujuan jelek, selama belum dilakukan sih tidak ada dosa. Tapi bagi keilmuan ini sangat mengganggu. Dan pikiran yang jelek itu masih tersalurkan dari batin yang jelek atau batin yang kotor atau hati yang kotor. Ketika dilihat dari mata batin, muncullah warna hitam atau samar-samar. Bagaimana cara menanggulangi itu? Karena itu bahasa nafsu, apalagi bahasa keegoan, bahasa nafsu yang diwakili oleh raga. Ben ketok sakti, ben ketok sangar, ben ketok sugih, ben ketok hebat yang ada di sini. Mau tidak mau kita harus mengalahkan sisi raga kita yang tempatnya nafsu itu dengan cara memenangkan batin kita, memenangkan batin kita. Bahasa Jawa ini itu menepke rogo ben batin ini munggah. Kalau ke frekuensinya keilmuan, pati raga, mematikan raga agar sukmanya aktif. Apakah dengan cara itu warna aura akan berubah? Insya Allah. Karena orang yang terbiasa melakukan pati raga, otomatis setelah orang bermeditasi itu rasanya anteng, tentrem aja. Ini jariku, coba praktekkan sendiri. Mungkin yang alumni loh, yang belum alumni saya tidak berani jaminan dalam arti caranya meditasi piye, langsung kaitannya setelah meditasi bagaimana, saya tidak ada jaminan. Tapi kalau alumni pasti merasakan lah perbedaan orang bermeditasi aman lah. Ketika orang bermeditasi, buhwi pikiran gawe meditasi, membuat meditasi posisi kayak gitu itu serba sulit. Tapi mau tidak mau kita harus memenangkan batin kita. Tamu yang datang ke Kasepuan, markas Kasepuan, tidak tahu problem saya apa, masalahku apa, duit apa orang urusan. Sementing dene teko njaluk tulung. Sampai kemarin ngoyak-ngoyak kon goleki kucing, tobat. Meh maghrib meh ngaji TPQ kon goleki kucing. Piye karepe? Ya, itulah jiwa-jiwa yang terpanggil pada kita. Mau tidak mau kita dituntut profesional. Dan mau tidak mau kita harus memenangkan batin kita dengan cara mengistiqomahkan bermeditasi pasrah. Dari situ kalau sudah terbiasa, aura yang samar-samar ataupun hitam akan tergantikan dengan warna putih. Warna putih itu warna yang kaitannya kita, kaitannya hubungan dengan Gusti Allah. Aura putih itu warna aura yang ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak orang yang berpikir dan setelah berpikir merasakan ketenangnya hati. Kalau hatinya tenang, batinnya tenang, otomatis pancaran aura itu juga menjadi lebih putih, yang samar-samar hilang, yang hitam-hitam. Kalau sudah auranya sudah seperti itu, tidak samar-samar dan tidak hitam, insya Allah orang yang memandang kita atau orang sekeliling kita itu juga merasakan nyaman. Dari situlah hakikatnya rezeki. Hakikatnya rezeki bukan karena uang saja. Kita disapa
ditamoni orang, kita komunikasi jagongan, musyawarah, guyu cekakaan, itu loh rezeki. Nggak usah dihubungkan dengan uang lah, karena banyak uang tidak jaminan hatinya tenang. Kemarin ada artis duitnya oke, jabatannya ya oke, tiba kebutuhan batinnya tidak terpenuhi, masuklah narkoba. Itu hakikatnya kebutuhan batin. Begitu juga bagi teman-teman alumni Kasepuhan, sering-seringlah beristiqomah untuk kebutuhan batin jenengan. Habis itu ilmu titipan amanah yang sudah dipelajari monggo diistiqomahkan untuk kemanfaatan diri kita, orang sekitar kita, terutama semoga menjadi amal jariah kita pada waktunya yang kita akan kembali kepada Gusti Allah. Kurang lebih pembukaan seperti itu, moga bermanfaat barokah. Alhamdulillah ini ada Mas Agus Susanto dari Jepang, habis itu Mas Solihin dari Kota Genduk, Tonggo Tonggo Bito RW. Dukun anyar, pelatihan belum ada seminggu, sekdes. Dari depan tampak sangar, dari belakang low sangar. Tapi hatinya Hello Kitty, sama dengan kita. Silakan untuk ke Mas Agus dulu atau Mas Solihin dulu? Solihin. Pingsut apa piye? Mas Solihin gitu. Mas Solihin, oke. Mas Solihin, silakan salam, perkenalkan nama diri, habis itu share pengalamannya, habis itu monggo mau bertanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu suaranya kurang dekat itu. Alhamdulillah wa syukurillah dumateng sederek kasepuhan. Bahasa Indonesia, Bro. Orang Jawa kabeh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Amin. Sehingga kita semua bisa berkumpul di markas Kasepuhan dengan naungan pemimpin Mas Nasokah. Mugi-mugi berkah barokah. Amin. Saya mau mengenalkan diri, nama saya Solihin dari Desa Kudu, Kecamatan Genduk, Semarang. Saya baru gabung di Kasepuhan. Sudah banyak sekali fenomena yang saya alami di Kasepuhan ini. Salah satunya Raga Sukma. Saya belum pernah melakukan Raga Sukma sebelumnya. Caranya itu Mbak ya, tak potong. Caranya jangan dikasih tahu nanti, takutnya yang menyimak video ini mempraktekkan tapi belum tahu keilmuan. Lanjut. Raga Sukma sebelumnya saya belum pernah melakukan. Setelah saya mengenal Kang Nasokah sebagai pemimpin Kasepuhan Al-Hikmah, saya diberi pelajaran apa itu Raga Sukma. Ternyata Raga Sukma itu sebenarnya mengenali diri kita dan sukma kita. Nah, setelah itu saya lebih paham, oh ternyata Raga Sukma itu seperti ini. Dan saya mengalaminya sendiri, itu bukan katanya. Saya buktikan sendiri, memang benar-benar nyata. Itu malam pelatihan, paginya langsung praktek ya? Iya. Malamnya saya pelatihan dengan Kang Nasokah, terus siangnya saya mencoba mempraktekkan yang diajarkan Mas Nasokah. Ternyata memang terbukti nyata, dan saya pun heran dengan diri saya sendiri. Oh, ternyata seperti ini toh yang namanya Raga Sukma. Dulunya saya takut Raga Sukma itu ketika saya keluar sukma saya, terus saya berpikiran bisa pulang enggak ke raga saya kembali. Oh, ternyata memang ada suatu pembelajaran yang saya petik di Kasepuhan, itu memang bisa dipelajari. Nah, saat itu aku baru bisa
membedakan, oh ini yang namanya alam gaib dan ini namanya alam nyata, dan ini bukan yang namanya halusinasi ataupun ini namanya imajinasi dan lain sebagainya. Karena ini benar-benar nyata bagi saya. Sebelum Anda semua atau sedulur-sedulur yang belum pernah mengalami hal-hal seperti itu, bisa datang ke markas Kasepuhan. Aja promosi ya. Cuma promosi. mudah-mudahan dengan bimbingan Kang Nasoka Anda bisa merasakan sendiri. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Dari pernyataan Mas Solihin, ada yang ditanyakan Mas Agus, share pengalaman ilmu baru lagi pelatihan tadi malam. Iya. Prakteknya lagu tanggung-tanggung. Langsung Raga Sukma. Belum tidur ya. Belum tidur. Belum gitu. Pertanyaannya apa Mas Agus? Ya, yang saya tanyakan itu. Itu kan sampean pulang dari sini kan mau tidur sih, Mas. Ya. Nah, Ya. itu posisi itu sampean memang niat mau mendalami keilmuan apa? Mempraktekkan keilmuan langsung, atau sampean ndak bisa tidur terus kepikiran gitu mau coba. Sebenarnya gini. Berarti inti pertanyaannya apa? Ada niatan untuk mempraktekkan Atau karena Tidak tidur. tidak bisa tidur kan karena katanya kepikiran terus sih. Oh gitu ya, siap. Gini. Setelah saya mengikuti pelatihan dari Kang Nasoka, dari malam sampai pagi saya belum tidur. Nah, ketika saya mau tidur, tapi pikiran saya itu tidak bisa tidur, sedangkan mata saya mau tidur. Nah, setelah itulah saya punya pemikiran, tak coba, karena saya ketika saya mau meditasi kok rasanya berat, saya tak sambil tidur aja, tapi saya niatkan untuk menghadirkan sukma saya izinkan untuk keluar. Dan setelah itu terjadilah fenomena melihat apa itu, melihat raga saya sedang tidur, dan sukma saya sadar bahwa saya itu tidur, tapi kok saya bisa berjalan dan bisa menyapa anak saya, istri saya, dan saya sendiri pun aku menyadari loh saya tidur, tapi kok saya kok bisa jalan-jalan. Nah, seperti itu. Terus saya juga bisa membedakan, oh ternyata inilah yang dinamakan raga sukma. Ternyata ketika saya mau tidur, saya memang sudah berniatan di dalam hati, saya mengeluarkan sukma saya, dan saya ingin mengetahui keilmuan-keilmuan yang ada di Kasepuhan. Ternyata di situ saya mendapatkan suatu jawaban melalui diri raga sukma, dan saya berdialog dengan sukma dan ragaku sendiri melalui dari ketika saya mau tidur. Tapi itu tujuan saya memang itu, saya tidak melakukan meditasi, tapi saya melakukan dengan sambil tidur. Jadi meditasi saya itu dengan tidur. Cuman saya niatkan tidurnya itu saya mengizinkan suatu sukma saya untuk keluar, dan saya ingin mengetahui apa inti ilmu Kasepuhan Al-Hikmah yang dipimpin oleh Kang Nasoka. Karena saya sejak malam sampai pagi saya masih penasaran apa itu, maksudnya itu apa, benar-benar nyata atau tidak. Dan saya buktikan sendiri memang itu nyata. Hitungannya juga ekspresi kan, ya kan? Tahu saya. Ya. Kayaknya kan ada dari cerita kan gara-gara di grup Facebook sebelah atau bentuk sekitarnya kayak Ya. ada yang komen screenshot gambar saya. Mm-hmm. Itu kan saya sempat menelusuri. Oh, update status itu hari apa, langsung sampean ke sini hari apa. Kayaknya kok enggak ada 1 bulan. Enggak ada. Jadi hitungannya gini, hari ya? Jadi gini, saya melihat
iklan-iklan di Facebook, terus saya kan melihat kabar di Ngenu itu, terus saya melihat ada seseorang posting, ada seseorang sakit sudah bertahun-tahun nggak sembuh, terus ada seseorang menyarankan untuk menghubungi Kang Masoka. Nah, saya penasaran Kang Masoka itu siapa. Nah, terus saya klik, saya buka, ternyata di situ ada brosur atau ada suatu MMT di belakangnya Kang Masoka. Itu saya baca pengaktifan indra keenam, terus mata batin, terus ampun pengalaman ruhyah, ambek kerokok ya kayak foto deh. Nah itu saya penasaran. Kita nanam ora. Saya penasaran. Kok yo ono to? Wong tanyaku di mosok ono sing sakti menang. Bisa kan? Terus saya penasaran, terus saya niatkan untuk silaturahim datang ke rumahnya. Atas izin Allah saya bisa bertemu dengan Kang Masoka. Nah disitulah awal pertemuan saya dengan Kang Masoka. Terus saya diberikan suatu arahan, terus diberikan suatu apa itu pesan, kon mikir-mikir dhisik sebelum kamu bergabung di sini, apa wis mantap tenan. Masalahnya ilmu yang saya ajarkan ini carane iki sepuh ning batin tapi enom ning dohir. Carane iki wis diajarke. Terus lah untuk mendalami suatu keilmuan mau butuh carane iki ketelatenan. Ora kudu langsung Ya saiki. sandang sanyat iso. Saiki aku umur 33. 20 tahun dah ya wis ora sepuh ing batin nang lahir. Lahire sepuh, batine melu sepuh. Nah, setelah itu memang saya terus apa itu? Saya mantapkan tujuan saya memang untuk mendalami suatu keilmuan. Kayak bertemu Mas Heri juga ya alumni. Nah, di situ saya Tanya-tanya. bertemu dengan salah satu alumni Kasepuan. Itu kebetulan juga tetangga Gayam Sari. Nah, Gayam Sari. Terus saya kenalan juga dengan alumni tersebut. Terus dia bercerita tentang Kasepuan yang dipimpin oleh Kang Masoka. Ya di situ saya lebih yakin dan lebih mantap. Terus akhirnya 2 hari atau 3 hari saya silaturahim lagi ke rumahnya Kang Masoka dan saya meminta untuk dibimbing. Dan seterusnya alhamdulillah sampai sekarang saya masih baru. Terus seminggu. Itu baru 1 hari saya pelatihan dari Oh iya. itu. Keselnya saya kerasa di awal. Jadi kemarin saya baru kesini, terus sekarang diundang ke Masoka karena ada acara ya, acara rutinan yang diadakan setiap malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu. Dan saya datang, nah, ternyata memang programnya seperti ini. Itu baik karena apa? Program seperti ini salah satunya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita semakin banyak wawasan karena banyak sedulur-sedulur atau alumni-alumni Kasepuan yang datang. Kita bisa share pengalaman dan kejadian-kejadian yang dialami selama 1 minggu. Gitu. Oke. Jawabannya puas Mas Agus? Puas. Oke. Ada pertanyaan Kang Solin? Ada. Apa itu? Nah, ini kan untuk senjata goib. Senjata goib yang seperti Ismu Gunting dan telunjuk tahiyat itu tujuannya untuk apa? Apa untuk nyerang goib atau untuk apa itu gagah-gagahan di alam atau gimana kan? Siap. Nah, minta Oke. minta sananya kan. Nanti akan saya jawab pas rangkuman. Sekarang ke Mas Solin. Mas Agus, share pengalaman. Pertanyaan Anda saya save, nanti yang terakhir akan saya jawab. Senjata Terima kayak. kasih. Oke. Monggo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesempatan sehat lahir dan jasmani mengikuti rutinan dan musyawarah di Kasopon 5. Mau share pengalaman terkait penyempurnaan yang saya rasakan setelah sering mengasah keilmuan dengan penyempurnaan gaib itu. Semakin saya praktekkan itu semakin terasa kehadiran sosok gaib yang mau disempurnakan. Sebelumnya waktu pertama-tama itu terasa masih mencari-cari, ini sudah datang apa belum. Ya saya paksakan terus, praktekkan terus menerus. Mulai Jumat kemarin itu makin terasa. Ya pengalamannya sih intinya semakin dipraktekkan itu Sampean semakin menyempurnakan di rumah. iya. Langsung makhluk apa? Langsung sebelumnya kan hitungannya jenengan itu lagi aktif kaitannya kumpulan ini. Habis itu kan saya arahkan baca bareng-bareng yang memimpin saya Asmaul Husna, Rotib, Al-Hadad, Wirid Sakron, habis itu meditasi pasrah, habis itu penyempurnaan gaib. Ya kan praktek di rumah ya. Sebelum ikut rutinan, langsung sesudah rutinan, bentuk yang pandangan mata batin sampean bagaimana? Kaitannya penyempurnaan gaib. Pandangan mata batin saya ada peningkatan. Kalau sekarang itu lebih terasa sosoknya segini, Ukuran ya, ukuran tinggi ya. Ukuran tinggi, terus jenisnya ini laki-laki apa perempuan. Istimewa. Terus Tapi kalau sosoknya wajahnya seperti apa, kadang sih pernah yang kakinya ada itu. Gitu. Tapi seringnya bentuk tubuh dan sing rusak ya. Iya. Kalau dari jenisnya belum bisa. Ya mungkin 3 minggu lagi tahu nanti bentuk detailnya. Nah sebelumnya bagaimana Mas? Sebelumnya itu rasanya ya Kita sudah datang ke Kopora. Ini sudah datang apa belum itu, masih ada keraguan. Gitu. Ya, semakin jasa itu semakin percaya diri sendiri bahwa ini sudah datang. Terus saya kirim Al-Fatihah, kadang terasa itu ya Setelah dibacakan Fatihah lagi terasa atau kelihatan samar-samar sedikit. kelihatan samar-samar, terus ada ya cahaya itu lebih bersinar yang datang itu. Oh gitu. Terkait pengalaman ini Mas Solin dari Mas Agus Susanto ada yang ditanyakan? Iya Mas. Maaf Mas Agus, saya mau tanya. Untuk penyempurnaan gaib, ketika ada salah satu sosok yang datang itu, di dalam hatinya Mas Agus ada ketakutan enggak? Atau keraguan di dalam dirinya Mas Agus? Wah, nanti kalau masuk di dalam tubuh saya terus saya kehilangan kesadaran atau kesurupan atau gimana? Ada enggak perasaan seperti itu? Untuk penyempurnaan gaib Mas. Jawaban saya, selagi saya mengikuti yang diajarkan Pak Nusoa, seperti memakai pagar dan pagar-raga, itu insya Allah aman. Dan aman tenan apa lah? Aman tenan apa lah? Aman. Ono gangguan sesuai pertanyaan itu dah. Carane
sampai nanti gaib yang disempurnakan, habis itu dia mengganggu kita sampai masuk dalam tubuh kita, bahkan menjadikan gangguan kesehatan ataupun gangguan kehilangan kesadaran atau misalnya kesurupan. Ya, ke situ Mas Ali. Iya. Waktu penyempurnaan apa Penyempurnaan. waktu penyempurnaan? Ada perasaan seperti itu enggak? Oh, perasaan. Perasaan Mas. Perasaan takut. Ada perasaan takut. Maksudnya nanti ada gangguan, maksudnya makhluk yang Ada perasaan takut enggak, gangguan ketika melakukan penyempurnaan gaib? Untuk ketakutan itu rasanya mengganggu badan sampean. Bahkan bahasa faktor X-nya parah-parahnya sampai menjadi kesurupan sampean. Insya Allah tidak ada, karena dari niat saya itu menolong gaib. Insya Allah kan kalau menolong niatnya baik, tidak mungkin berbalas buruk kepada kita gitu. gitu. Jadi saling mendoakan ya Mas ya. Benar. Iya, terima kasih. Ini salah satu tambahan pengalaman Mas ya. Mudah-mudahan gabungnya di Kasukuan ini bisa menjadikan tambahan wawasan kita bersama, dan bisa membuat batin kita lebih berpengalaman yang namanya dunia gaib itu seperti apa gitu ya Mas ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Mas Agus yang mau dilontarkan ke saya atau Mas Solihin? Ya, mau tanya terkait komunikasi sukma itu. Siap. Ya, sebenarnya itu komunikasi sukma itu yang datang itu wujud sukmanya di dalam sukma saya itu komunikasinya. Oh gitu. Oke. Gitu. Yang dipanggil, yang datang sukmanya yang dipanggil atau Komunikasinya di dalam itu, maksudnya di dalam batin? Nah, Ya. Berarti proksos sih nilai kekurangannya di situ. Siap. Ini jadi Mas Agus itu kemarin ikut proksos yang bulan ruah ya Mas ya. bulan ruang. Nah, proksos ini program sosial itu mahar 50% itu insya Allah 10 suro 10 Muharram sama bulan ruah setiap tahun 2 kali. Ya Mas Agus ini adalah jeporo tapi wegah rene akhirnya tekok materi komunikasi semua akan saya jawab. Oke. Masuk dalam rangkuman. Dari pertanyaan yang pertama dari Mas Solihin, langsung senjata gaib ya Mas ya. Iya. Yang saya ajarkan itu Ismu Gunting, Jari Tahiyat, dan Telapak Tahiyat. Ismu Gunting ini berfungsi sebagai pemotong bisa. Kalau diarahkan untuk pengobatan, ada saya memakai Ismu Gunting itu ketika bahasa sihir yang tali gaib. Ada media boneka yang ditali terus. Habis itu pasien yang datang yang saya ikhtiari terasa koyok-koyok kene itu kene pegel kabeh, linu kabeh. Kayak mau nak kene berubah. Kadang sini dingin, sini ndak. Biasanya itu ada indikasi tali gaib. Dan saya bisa untuk memotong. Contoh di sini tali gaib ya. Tali itu mengikat gaib tapi tidak kelihatan. Saya potong. Tentunya karena dia tali gaib itu tidak kelihatan tapi ada mata batin melihat kegaiban dari sukma kita, dari gaib ketemu gaib. Oh iya tadi saya pakai Ismu Gunting terus buang. Ismu Gunting lagi. Kadang saya untuk menakut-nakutin dalam arti pembersihan rumah, warung, toko dan yang lain atau gangguan. Kadang gaib-gaib tertentu kalau ecek-ecek mau diomongnya, Mbak, aja ning kono ya. Nah, nek sampe ning kono ganggu warungnya buka tapi ketok itu tutup. Kadang gaib tertentu dibilang gitu dia nurut.
Tapi kadang enggak ada gaib-gaib yang punya energi lebih, atau khususnya yang biasa dikongkon-kongkon, disuruh oleh orang pintar, emang disuruh untuk nutupin. Contoh nih warung, emang gaib itu ditaruh di situ untuk menutupin warungnya. Dia punya tugas, dan biasanya gaib yang disuruh oleh dukun itu energinya lebih-lebih. Kadang di bahasa komunikasi, bahasa damai, jadi kono mbah ya, pindah ya mbah ya, tak golek nggon sing luwih apik ya mbah ya, utawa tak dawok kene ya mbah ya. Kadang bahasa negosiasi ndak bisa, baru kita pakai senjata. Satu, untuk pengobatan. Dua, untuk nakut-nakutin. Tiga, sudah bertahun-tahun kasus itu, kasus sihir, saya gunakan bertahun-tahun. Gaib sudah masuk dalam tubuh, saya masuk dalam tubuh, habis itu dia tidak mau keluar, mau pindah toh. Ketika saya masuk dia keluar, ketika saya keluar dia masuk lagi, jengkel gitu. Jadi nggak tak ketok sisa. Ketok bukan berarti langsung awak kabeh, ndak. Dia tetap bosone gini sih, tas ya lu ora pergi ndak, tas pergi ndak, gini pergi ndak. Bosone negosiasi sudah, perdamaian sudah, tapi ndak mau, ya wes ditakut itu ndak mau, ya wes takoni. Setelah itu ada efeknya untuk balas dendam enggak kan? Makanya kita negosiasi dulu, utamakan nawani sih dengan cara halus. Nah ra iso ya wis gimana, langsung bagaimana biar efek dendam ndak ada, minimalisir efek dendam. Dendam pasti ada, tapi mengurangi efek. Kita setelah gaibnya sudah dipergi, habis itu carikan tempat, habis itu kita gunakan lagi, maksudnya ke penyuragan. Mungkin mau sing ditatoni ndi, sing diroklek, yang diputus, disempurnakan lagi. Untuk tapi lara ati lah, biasanya bisa lara ati, cuma ora sepiro dibanding yang tatoni baru tinggal. Itu ismu gunting. Jari tahiyat sendiri bisa untuk ngecek medis non medis. Ada prakteknya gini. Banyak yang tidak jaminan, yang maaf yang sudah ruqyah ataupun yang sudah dunia yang kayak ustad lah, ustad dunia agama lah, wilayah agama kan orang dihormati, tapi giliran di jari tahiyat, lu kok masih itu ya, reaksi ya, itu menunjukkan salah satu bentuk ilmu kasabuan yang murni, blur. Insya Allah juga punya daya lain, khasiat lain untuk mengecek medis non medis. Pengembangannya biasanya kan satu, akhirnya terjadilah 5 sekarang. Dan itu buat pemijatan. Jadi mungkin kalau gini masa mijet ini langsung kan, kalau 5 gini banyak. Caranya ngambil jari tahi kan sama, 1 dengan 5 sama pijatan. Kalau di gini kan, kalau yang sudah energinya lebih, ya demek ini tok bisa rembetkan ya. Salah satu manfaatnya gitu. 2, pemijatan. 3, pembukaan aura. Yang bisa tok ini langsung diangkat, buang, kan langsung aura negatif di sini, energi negatif dia terbuang juga, dan langsung auranya juga sudah langsung berubah. Langsung si pasien merasakan perbedaan sebelum dan sesudahnya, dan mata batin kita melihat auranya berubah langsung. Mata dohir kita langsung melihat pancaran wajah. Kita tahu lah orang yang gangguan medis non medis, pancaran wajah piye. Rasa dengan hubungan mata batin, mata dohir. Itu fungsi dari tahiyat. Fungsinya apa lagi? Ya untuk pengobatan dari luar. Dan kalau masuk ke alam gaib, ingat, kadang bacaan kita itu mau ditirok ketok, kadang diduri. Kita maca Yasin, kalau maca Al-Baqarah. Kita maca Al-Baqarah tiba-tiba kono tahlilan. Kene tahlilan tiba-tiba kono istighosahan. Waduh, pokoknya diduri terus. Ada yang kelas-kelas siluman seperti itu. Makanya dari itu kadang bacaan tidak berfungsi di alam sebelah. Kita bisa diarahkan dengan senjata itu.
Sampean kosongan ora nggo pistol, aku nggo pistol, macam-macam dor. Tapi masa ya langsung tak dor. Kan jaga akhlak kan tata krama. Dilike sik alam. Isih pencilaan. Kan? Terusno kan? Senjatane ya, ibarat itu. Terusno kan? Isih pencilaan baru dor sikil. Oh, isih pencilaan dor weteng kene. Itu bentuk mengantisipasi proses demi proses untuk meminimalisir bahwa kita pada waktunya kita juga tua, kita butuh pertolongan biar kita praktisi pengobatan jangan sampai di belakang hari berdampak pada kita sendiri. Minimalisir seperti itu banyak loh, dulu pengobatan habis itu meninggalnya kanyalan dua, akhirnya loh dukun-dukun nom mati. Ora duwe komunitas, baru diserang mau papat wong limo bar. Nah, untuk menggunakan jari takiat di alam gaib itu caranya gimana kan? Ya kita ambil dulu, kita meditasi dulu aja, habis itu ngambil. Biar enggak kelihatan. Saya mengajarkan kan posisi dohir, terus cara ngambilnya bagaimana, cara melepaskannya bagaimana. Masa aku meh ngajari sampean yang kebatinan tapi menjipu senjata saya di sukma saya. Apakah sampean melihat prosesnya? Gitu ya. Kalau saya mengajarkan dengan sukma saya, contoh saya gini, meditasi pasrah, dah keluar sukma saya, habis itu ngambil senjata kayak monggo tirukan. Kira-kira murid-murid udah paham kan? Iya. Tapi ketika bentuk dohir saya mencontohkan ngambilnya, coba tirukan, bisa dirasakan enggak? Nah lagi cek. Kemarin kan jenengan Ismu Gunting, Iya. jenengan lihat kan kira-kira itu dipraktekin. Bes, sama ngambil Ismu Gunting caranya gini, silakan diambil langsung dilihat dengan mata batin jenengan. Ismu Gunting itu bentuknya bagaimana? Energinya bagaimana? Itu Ismu Gunting itu senjata kayak senjata tapi raketok, ya. Itu dilihat dengan mata batin. Oh bentuknya gini-gini. Itu bisa diambil ketika jenengan posisi meditasi habis itu ngambil. Enggak, untuk penggunaannya maksudnya kita pakai nafas untuk nyerang, contoh tusuk, tapi Itu kita kan hikmah bro, asma bro. Modeling ngono, kadang ono sing ono sing contoh sing biyen aku biyen ora sapa-sapa. Ibarat kene lorone nang medis langsung tak tarik. berarti itu senjata gaibnya itu memang digunakan untuk Nah, ini rasa senjata gaib loh, ini beda. Senjatanya udah ada sing pernapasan. Berarti enggak, maksudnya menggunakan senjata gaib itu berarti yang di dalam, maksudnya di alam gaib itu berarti kita cuma menggunakan lewat sukma ya berarti kan? Bisa, jadi tidak kelihatan. Mungkin tamu kita taunya rata-rata duduk, padahal semua kita sudah ngambil senjata gaib. Oh gitu ya. Iya. Jadi mainnya halus. Oh. Ya harus dipraktekkan ya, maksudnya secara dohir maksudnya itu. Ya ora usah kok dideko-deko, mosok piye. Jangan diprakteknya sing urung latihan, bahaya. Karena ada sempat bocor prakteknya baru jaluk bimbingan nih. Dan apa toh saya praktek dari Mukasma kayak gini kok sekarang berdampak pada saya ya. Nah, sampean dulu gurunya siapa? Belum belajar kan? Dan kok tahu gini dari penjelasan jenengan, waduh lah iki bar. Jadi ketika kita Mendengar sepotong penjelasan saya, dia praktek, habis itu minta bimbingan. enggak, maksudnya ketika kita menangani si pasien Iya. yang sakit, seumpamanya di dalam tubuh si pasien itu ada gangguan gaibnya, terus kita memakai Ismu Gunting, itu berarti kan kita tidak memakainya secara dohir ya, maksudnya berarti nggak harus diperlihatkan secara dohir ya, cuman berarti kita yang kerja itu sukmanya, melalui sukma berarti ya. Wong sepuh itu, bro. Wong sepuh ki rakakan pola. Anteng. Ora arti sukmane. Iya. Wong sepuh dungane bismillahirrahmanirrahim. Mbah sukmane nang ndi? Oh, gitu ya kan. Terima kasih Kang jawabannya. Lah wong enom dohire pola batine mbah.
urusan wis tapi ikhtiar wong sepuh kan hebat dalam arti kayak bismillah tok mantap mandi kalau dilihat dengan mata waduh semuanya hebat sangare kau ngono ibarat ana cah cilik kena sawan lah gangguan medis apa kae ya bismillahirrahmanirrahim maca Fatihah ya kok dilap-lapke ambek diobi sithik wis ngono tok wong sepuh-sepuh biyen habis itu udah dia si pasien baca bismillah al-fatihah tapi batinnya sukmanya udah keluar lunga jadi ngono keluar jaga guna orang lihatnya bismillah al-fatihah tok mandi kan gitu tuh kan wih sing sepuh tenan kene kan sepuh-sepuhan kadang pamer sithik kurang lebih senjata game arahnya ke situ kan apalagi senjata game yang kaitannya jari tayar dibarengi dengan minyak rupiah saya tidak promosi tapi ini pengalaman saya sendiri ketika menanganan pasti saya butuhnya minyak itu saya juga menggawe minyak angger-anggeran dan itu bisa layak diminum karena itu 80% dari minyak zaitun nah Mas Solian kok ini minyak apa kan ledek ya minyak goreng lah dimoli bro nah itu zaitun jadi ibarat kalau non medis memakai minyak itu diminum tidak apa-apa tapi itu kan kadarnya minyak dia tetap nak bisa tidur tidak masalah tapi nak kadarnya kalau non medis pasti reaksi kalau enggak berarti lah non medis pikirannya tok nara ono kakean yang pinter kena dokter awakmu kena iki awakmu ketempelan iki gara-gara kakek yang praktisi sing rapate duwe akhlak awakmu ning jerone ana gedrune ya kayak ngomong ngono baru pasiennya balik sampai wengi ra iso turu karena tertanam ada genderuwonya ngono langsung Mas Agus apa pertanyaan tadi komunikasi susma. Komunikasi susma kan salam, hadir gitu ya. Itu kan berarti menghadirkan kita. Batin bertemu batin. Posisinya kan kita indra keenam. Indra keenam menggantikan indra 1 sampai 5. Tapi itu kaitannya komunikasi omongan dan mendengarkan itu kan pakai indra keenam. Jadi lewatnya di batin atau di hati. Itu pernah saya coba kok seperti jawabnya itu cepat sekali Pak kayak batin ini itu langsung batinnya saya langsung jawaban itu apa benar seperti itu nanti aja ini karena wilayahnya sudah masuk ke ilmuwan tapi yang jelas komunikasi sukma kalau tidak sering praktek pertanyaannya kayak gini kita tenan apa ora sos sini gini ada Mbah Samsul ambek tekok Mas Agus Purworejo kita bisa posisi satu ruangan loh Mas Samsul Pemalang di sini habis itu apa Mas Agus Agus apa ini Agus Setio ya sing musik ya ngono jajal komunikasi sukma dengan ini tanpa ada settingan jajal senengannya apa tekok orang senengannya apa? Takon, "Mbah, mau gue tekok sembarang." Ternyata Mbah Samsul tekok. Terus ya, apakah betul jenengan sukanya ini? Ternyata benar. Itu masih awal. Walaupun jawabannya benar. Mbah Samsul ini sendiri masa iso ya? Masa bener ya? Tapi kalau sudah praktek biasa. Kalau masih pertama padahal jawabannya benar. Si praktisi sendiri Mbak Samsul itu juga bingung kok gini ya cepet banget ya nah gitu loh berarti intinya sering dipraktekkan penting tahu cara menghadirkan salamnya bagaimana habis itu benar apa enggak dipraktekkan dan terutama biasanya sing nagih-nagih hutang jasanya latihan pada waktunya sama ini bagus, Mbak Solin, tolong kayak utangku disiram di pirang-pirang tahun di sahur. Kuwi nggone kan ya kuwi, Bro.
Lah aku nak nagihke utangmu 100 juta aku untuk piro? 10%. Sithik 25%. Oh iya, berarti untuk 20 juta. Kalau Mbok menawa. kalau belum sudah berharap itu kemungkinan besar berhasil bisa terus. Apanya? Maksudnya berharap imbalannya gitu, Pak. Iki kan contoh. Ya, maksudnya kan dalam prakteknya kan kadang niat kan Kan komunikasi cuma ono sing angel kandhani, ingin merubah karakter langsung apa ya. Kadang kebiasaan sendiri kita ingatkan dengan komunikasi cuma habis itu tahu-tahu perubahan karakter. Kenapa Mas Agus Susanto kok ngerti-ngerti tak kok kene tapi ngenengi aku. Kan kita bisa melihat hakikatnya dari situ. Mas, kenapa tak komunikasi cuma ibarat sampean ngerti-ngerti tak kok kene tapi ngenengi aku. Kenapa Mas Agus kok sampean ngenengi aku? Ya Mas Agus, tolong Pak, tolong. Ngenengi kok tolong. Oh, ternyata ono KEP. Well, KEP luwange langsung. Napa Mas Agus? Lho Pak, aku sekarang dhewe iki nangani iki beri efek vibrasi KEP mau mlebu ning awakku. Oh, makanya berarti ngenengi aku tiba ada gangguan non medis. Itu salah satu manfaat. Kurang lebih seperti itu. Biar tidak kemalaman karena kemarin malam Jumat kesunahan belum. Sekarang malam Sabtu kesunahan juga. Tahajud bro, tahajud. Kasihan yang jomblo-jomblo ini. Tahajud aja. Bar kuwi dikiran. Oke, untuk pesan saya untuk alumni. Ilmu ini sangat berharga bagi kehidupan sampeyan. Pada waktunya sampeyan juga membutuhkan pertolongan orang lain. Ilmu ini sebagai modal utama sampeyan masuk dunia petulung, dunia pengobatan. Tanamkanlah jiwa-jiwa sosial kita ditinggikan, dikompliti dengan ilmu kasapuan, menolong orang yang jiwanya terpanggil kepada kita dan menolong pada diri kita, keluarga kita dari gangguan non medis ataupun medis, dan menolong orang-orang yang sekitar kita walaupun dia tidak minta tolong. Pada waktunya tanaman-tanaman itu akan berbuah, manfaatnya, berkahnya bisa kita rasakan. Saya belum bisa, tapi insya Allah mulai dari kemarin mulai awal dari kapan, insya Allah mulai itu frekuensi itu saya tanamkan pada diri saya. Semoga menginspirasi panjenengan semua. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun juga. Ya, siap.